Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Syukur teachers, siap mengapi-apikan diri buat Tuhan, amin. Come on, here we go. Go clap your hands. Berikan sama-sama katakan, in my life don't let your feet. You're the only one. I turn to you and you are always there. Singing troubles time.
Percaya Tuhan kita dahsyat, katakan haleluya. Haleluya. Asik. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lebih sungguh-sungguh kuat. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mari menari
standing tall for this generation. We reach out and claim your place. We won't rest, we won't fade away. Will you reign forevermore? This is our generation, chosen, young, and precious. This is our Almighty God, wonderful, strong, and eternal.
breaks my heart from what breaks yours. And everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth to eternity. Heal my heart and make it clean, and open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you have loved me. Breaks my heart from what breaks yours, and everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth to eternity. Mari semua angkat tanganmu, katakan Hosana, 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 oh Hosana, Hosana, Hosanna in the highest. Say Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, say Hosanna, 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 Hosanna in the Mari semuanya bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu setinggi-tingginya, katakan Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Come on, say Hosanna.
Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari semuanya duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah, kami percaya ini adalah berkat daripada Engkau. Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami yang terbaik, kami mau mendengarkan firman-Mu hari ini. Ini doa kami sudah berdoa di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Shalom Voltage, Kak Ayu senang banget hari ini bisa mengisi di ibadah Voltage hari ini. Beberapa waktu lalu, kita sudah mengikuti event-event beberapa ya. Yang pertama ada retreat moving forward ya. Kak Ayu juga ikut, Kak Ayu jadi kakak di salah satu grup dan happy ya kita bisa bertemu di dalam satu grup. Ada yang dari Bali, ada yang dari Kupang, ada yang dari Malang, ada yang dari Jombang, dari manapun banyak ya. Happy kita bisa kenalan dengan seluruh Voltage dari gereja-gereja yang lain di GMS ini. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita sama-sama ya bareng-bareng ngikuti KKR Roh Kudus Datanglah. Kak Ayu percaya banyak anak-anak yang mengalami baptisan Roh Kudus. Mereka dijamah hidupnya, diubahkan dan juga banyak orang yang disembuhkan ya dari pelayanan anak-anak yang ada. Nah, Kak Ayu berharap spirit dari KKR Roh Kudus ini bukan hanya sampai hari Sabtu kemarin, ya, tapi kita harus terus-menerus punya spirit seperti ini, ya. Kita mau dipakai oleh Roh Kudus, kita mau dipakai untuk jadi saksi untuk kerajaan Allah. Amin, Voltage, amin. Ya, ayo yuk kita mau belajar sama-sama hari ini dari satu tokoh Alkitab, ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita? Apa yang bisa aku lakukan ketika aku masih muda seperti ini? Aku di rumah saja, tetapi aku rindu untuk jadi berkat untuk orang-orang di sekelilingku. Bukan hanya di rumah, tapi buat teman-temanku yang baru. Ya, kita baru masuk sekolah ya, ada teman-teman sekolah yang baru, ada guru yang baru. Kita juga rindu untuk jadi berkat buat mereka. Amin, Voltage, amin. Ayo kita buka bersama-sama di Amos 7. Ayat 14 sampai 15. Kita buka bersama-sama di Amos 7 ayat 14 sampai 15. Semua yang sudah dapat katakan yes. Oke. Ayo kita baca bersama-sama ya. Amos 7 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termaksud golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan penggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya siapa? Amos. Ya. Amos ini adalah tokoh Alkitab yang penting yang seharusnya bisa menginspirasi kita, ya. Dalam hal apa nanti Kak Ayu akan jelaskan ya. Oke. Amos ini bukanlah seseorang yang berasal dari keluarga yang berada. Amos ini tidak berpendidikan tinggi. Ya, dia hanya gembala domba dan juga suka memungut memungut buah arah di hutan, bukan di kebun. Bayangkan, dia bukan keluarga yang terpandang, dia hidupnya sederhana, berkecukupan, ya. Nah, Amos mempunyai hati yang baik. Dia mau dipakai Tuhan. Nah, justru Kak Ayu lihat ya, ketika Kak Ayu baca-baca ayat ini, dari kesederhanaan inilah Tuhan mau pakai seorang Amos. Dari hatinya yang tidak muluk-muluk, dia tidak sombong, dia punya hati yang tulus, mau dipakai Tuhan. Ketika Tuhan bilang pergi, sampaikan sesuatu kepada bangsa Israel, dia pergi loh. Ya, dia bertemu seseorang di sana dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia tidak bilang, jangan aku Tuhan. Dia juga tidak mengatakan seperti ini, nanti-nanti aja, no. Ya, ketika kita baca sampai
habis ya pasal 7 ini, Amos langsung melakukannya loh. Nah, hati yang sederhana ini harus kita miliki. Voltage. Ya, kita buka yuk satu ayat lagi, 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan tidak akan pakai orang-orang yang hatinya sombong. Tuhan akan memakai orang-orang yang apa? Hatinya itu sederhana seperti seorang Amos ini. Jangan pernah minder ya, atau berkecil hati ketika keadaan yang ada seperti sekarang ini sulit bagi kalian. Gimana? Aku mau dipakai Tuhan, aku aja lagi punya masalah. Gak habis-habis nih masalah di keluargaku. Belum mama, belum papa, adekku, sekolah, keuangan, banyak hal. Ya, mana mungkin hidupku bisa dipakai Tuhan? Setiap orang percaya, Kak Ayu percaya, memiliki kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan. Asal kita mau aja, Tuhan pasti pakai. Percaya sama Kak Ayu. Hatinya jangan punya banyak alasan. Jangan berbantah-bantah, jangan tawar-menawar. Tuhan pasti mau pakai. Katakan amin. Amin. Di sini apa sih yang Tuhan pakai di Amos ini, diceritakan di Alkitab ini adalah Tuhan memakai Amos untuk sebuah misi besar, yaitu menyampaikan pesan penting yang berisi teguran dan peringatan kepada bangsa Israel bagian utara yang pada waktu itu sedang berada di puncak kejayaannya. Ternyata Amos diminta untuk menyampaikan isi hati Tuhan, teguran Tuhan untuk siapa? Bangsa Israel di bagian utara. Tidak mudah loh bagi seorang Amos. Mau dipakai aja udah puji Tuhan. Nah dipakainya ini ternyata apa? Suruh nyampaikan teguran. Masa berani? Saya yang kecil, saya yang keluarga biasa-biasa, sederhana, hanya gembala domba, suka mungut pohon ara di hutan, harus ke hadapan sebuah bangsa yang besar. Dan saya harus sampaikan isi hati Tuhan dan itu adalah teguran. Tidak mudah loh bagi Amos, tapi apa yang Amos lakukan? Ya, saya mau. Saya sampaikan. Kak Ayu percaya ketika Amos taat, ketika Amos mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu bukan karena kekuatan Amos sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang menyertai Amos. Ada roh yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang menyertai Amos sehingga apa? Amos berdiri di hadapan bangsa Israel dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Kak Ayu sadar di masa-masa seperti sekarang ini, ya, masa-masa yang sulit, ya, tidak mudah untuk kita. Ya, Kak Ayu juga merasa seperti itu, nggak mudah ya bagi kita. Ya, tapi jangan sampai too much reason, ya, terlalu banyak alasan di dalam hati, di dalam pikiran, ya, untuk menolak supaya Tuhan nggak pakai hidup kita. Eman, sayang sekali. Banyak alasan supaya kita bisa move on dari keadaan kita. Ayo berpikir yang luas, ya, berhentilah untuk memikirkan diri sendiri. Aku ini apa? Aku juga terdampak COVID Kak. Ya, papaku dirumahkan, gajinya nggak dibayar penuh, sedangkan saya harus sekolah, adik harus sekolah, kami harus makan, ya, rumah masih ngontrak, terus apa lagi?
hidupku pas-pasan, bahkan mau kurang nih Kak. Apalagi alasannya, udah mulai sekolah online nih, punya teman baru, belum deket sama mereka. Alah, aku gak punya teman wes di sekolah ini. Terus apa lagi? Wah ini nih, Kak Ayu catat sini. Bahkan saat ini mungkin ada di antara kita sedang isolasi mandiri. Boro-boro aku jadi berkat buat orang lain. Boro-boro aku mau dipakai Tuhan. Aku aja masih struggle dengan hidupku. Aku aja saat ini lagi isolasi mandiri. Tapi voltage, Kak Ayu mau ngomong sama kalian. Amos tidak lebih baik hidupnya daripada kita. Kak Ayu mikir ya, Kak Ayu renungkan. Mungut buah ara di hutan loh. Bukan di kebun. Dia sebenarnya hidupnya bukan orang yang berkecukupan loh. Tidak ada hidup yang lebih baik ketika kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang di atas kita. Kita akan selalu merasa kurang. Buka mata kalian, lihat di sekeliling kalian apa yang bisa aku lakukan. Ketika hari ini aku juga punya masalah. Move on dari hati kalian. Ya, jadilah pemenang atas diri kalian. Supaya apa? Supaya kalian bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Supaya kalian bisa apa? Menjadi saksi untuk Tuhan. Ya, ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan apa yang kalian alami, bagaimana Tuhan tolong kalian. Lakukan semua itu supaya apa? Orang-orang di luar sana juga bisa melihat kebaikan Tuhan. Mau dipakai Tuhan. Kak Ayu tadi di awal sempat membahas bahwa apa? Kita udah ikut KKR Roh Kudus Datanglah. Momennya bukan itu aja, spiritnya jangan sampai di situ aja. Tapi harus terus menerus. Apalagi dalam keadaan seperti ini, banyak orang di luar sana butuh kita. Nanti Kak Ayu cerita ya, ada beberapa kesaksian yang Kak Ayu punya gitu. Kak Ayu alami sendiri gitu dengan orang-orang di sekeliling Kak Ayu. Nah, mari kita cek di dalam diri kita ini. Ya, aku ini udah seperti Amos belum ya? Apa yang aku harus lakukan? Langkah apa yang harus aku lakukan untuk aku bisa dipakai Tuhan seperti Amos? Aku ini kecil, aku ini masih muda, tapi aku rindu mau dipakai Tuhan. Yang pertama, ya, Kak Ayu catat di sini apa yang bisa kita pelajari dari seorang Amos ini adalah pertama, melangkah. Ya, nggak babi bu bebo, nggak ada alasan 1, 2, 3, nggak minder 1, 2, 3, ya. Tapi apa yang Amos lakukan? Dia mau taat sama perintah Tuhan. Melangkah ketika tahu Tuhan mau pakai dia. Hari-hari ini, ayo kita lihat di sekeliling kita, apa yang bisa aku lakukan? Ada hal simpel yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling kita, yaitu apa? Mau dipakai Tuhan melalui doa. Berdoa, sama-sama katakan dengan Kak Ayu, berdoa. 1, 2, 3, berdoa. Kenapa berdoa itu penting dan perlu di saat-saat seperti sekarang ini? Karena memang banyak orang yang perlu dikuatkan di luar sana. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa SMS atau WA untuk hal-hal yang menguatkan mereka, kasih kata-kata yang membangun, ada ayat yang bisa kita share ke mereka. Dan juga ini, bukan hanya kita ya berdoa bisa dengan 2 cara ya, yaitu yang pertama kita tanya ada yang bisa dibantu doa lewat WA gitu. Ketika kita berdoa, kita ngambil jam doa misalnya malam, sore, siang, kita bawa mereka di dalam doa syafaat kita ketika kita selesai saat teduh. Yang kedua ada lagi yang bisa kita lakukan adalah mendoakan dengan cara kita video call langsung. Ya, kita bisa melakukan semua itu. Ambil satu waktu dalam 24 jam yang Tuhan sudah kasih di hidup kita. Ambillah 30 menit saja. Untuk apa? Untuk bisa WA ke teman-teman, tanya kabarnya, apa yang bisa dibantu doa, kamu lagi ngalami apa, mamamu kemarin yang lagi COVID gimana, keluargamu isolasi mandiri gimana, makannya cukup atau enggak, kamu ada minum vitamin atau enggak. Itulah perlu kita lakukan sama mereka, kita perhatian,
kita bantu doa. Kalau kalian ada berkat lebih, it's okay, kalian bisa bantu mereka untuk apa? Supaya mereka bisa mengisi perut mereka juga. Kalian bisa pesankan makanan, atau kalian bisa kirim buah, atau kalian bisa apa lagi, kirim vitamin sesuai dengan yang mereka butuhkan. Banyak hal yang kita bisa lakukan, Voltage. Jangan biarkan diri kita terlena dengan keadaan kita. Satu, tadi ada yang aku juga lagi dalam masalah. Atau yang kedua, you are fine, kalian baik-baik saja dan kalian menikmati. Aku masih di atas sini, semua cukup. It's okay sih menikmati kehidupan kalian. Tapi ingat, orang-orang yang lain di luar sana juga perlu kita. Jangan terlalu minder supaya sehingga Tuhan tidak bisa pakai kalian, dan juga jangan egois dong. Karena Tuhan juga mau pakai kita. Ya dengan hati yang apa, yang sederhana tadi itu, mau aja melangkah. Ya, Kak Ayu beberapa waktu ini ya telepon orang, ya video call, ada yang lewat WA. Kak Ayu tuh minta waktunya mereka kadang. Ya, ada yang bisa saya doakan. Oh, ini yang mau dibantu doa. Terus bisa saya video call sebentar. Enggak lama loh Kak Ayu video call, paling lama 2 menit. Ya, Kak Ayu doain mereka sebentar. Ya, hal yang paling jarang dan kalau dalam kehidupan Kak Ayu sampai saat ini, enggak ada orang yang menolak untuk diajak doa. Percayalah pada Kak Ayu, jangan takut untuk ditolak, karena jarang ada yang, hampir enggak pernah ada orang yang menolak untuk didoakan. Karena apa? Mereka akan happy loh. Ya, mereka happy, mereka merasa diberkati karena mereka apa? Mikir bahwa ada teman ya yang care sama aku. Ya, mereka merasa apa? Oh iya, aku imannya dikuatkan kembali. Aku percaya Tuhan pasti tolong keadaanku. Tuhan pasti mampukan aku dan keluarga. Karena apa? Karena kita ini mau dipakai Tuhan jadi alat penyalur. Penyalur berkat Tuhan yang ada yang berupa barang, ada yang doa, ada yang kata-kata menguatkan. Itu loh Voltage. Jangan egois dengan kehidupan kalian. Lakukan banyak hal dan juga punya hati yang mau dipakai Tuhan. Ya. Kenapa hari ini Kak Ayu ya? Kak Ayu diberikan tema supaya apa? Supaya anak-anak Voltage terus mau dipakai Tuhan. Bukan hanya ketika kemarin KKR Roh Kudus datanglah, ajak orang sakit, doain orang sakit. Bukan hanya itu aja, tapi day by day, week by week, ya bulan demi bulan kita semuanya mau dipakai terus menerus. Apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang. Ya. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari seorang Amos adalah Amos tidak malu dengan keadaan. Apapun keadaan kalian saat ini, AOG tadi Kak Ayu sudah jelaskan beberapa keadaan kalian. Ya, jadilah kuat, berdamai dengan keadaan kalian, berdamai dengan hati kalian. Jadilah pemenang atas keadaan kalian saat ini. Jadilah pemenang atas keadaan hati kalian jika hari ini suasana hati kalian gak enak. Supaya apa? Supaya kita bisa menguatkan orang-orang di luar sana. Buka mata kalian, lihat sekelilingmu. Ya, kalau ada yang suka lihat IG story, ya, Instagram, sosial media, buka, lihat. Ya, berapa banyak orang yang upload misalnya butuh plasma apa gitu untuk pengobatan COVID. Terus itu apa lagi? Ada yang meninggal. Ya, ada yang papanya meninggal, mamanya, omanya, ada anak bayi pun meninggal loh karena COVID. Ketika kalian lihat keadaan itu, kalau kalian gak kenal orangnya, ya berdoalah untuk Indonesia. Berdoalah untuk orang itu dalam hati kalian. Tetapi kalau kalian tahu, kalian kenal orangnya, kalian punya kontaknya, doakan dia, hubungi. Tanya apa yang bisa dibantu doa. Apa yang mereka butuhkan. Jangan malu bertanya. Beranikan diri kalian untuk Tuhan mau pakai. Jangan sampai banyak orang-orang di sekeliling kita tidak bisa kita tolong. Karena apa? Karena kita yang gak mau dipakai. Jika kalian saat ini lagi gak enak ya keadaannya, tolong diri kalian.
Tolong diri kalian supaya kalian bisa menolong orang lain. Kuatkan dirimu supaya kalian bisa menguatkan orang lain. Merdekakan dirimu supaya kalian bisa membantu orang lain merdeka atas masalah mereka. Hidup ini hanya sekali. Karena hanya sekali, gunakan waktu yang berharga ini. Jangan bilang seperti ini, minggu depan aja, nanti aja. Tapi kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Hari ini Tuhan kasih kesempatan, kita tahu kabar orang ada yang gak enak, ada yang lagi berduka. Hari ini juga kita mau menguatkan mereka. Hari ini kita tahu ada yang butuh pertolongan kita dan kita bisa bantu secara materi. Lakukan hari ini juga, jangan tunda-tunda. Kesempatan untuk memberkati orang lain itu tidak akan datang terus-menerus. Ya. Tapi ambil semua apa Tuhan yang bisa aku lakukan. Aku ini kan di rumah aja. Ya, aku nggak mungkin, aku belum boleh ke gereja. Ya, belum boleh keluar ke sana kemari. Ya, aku melayani apa yang ada di sini deh. Ya, di rumah aja. Aku bisa berdoa tak doain. Aku tanya kabar tak tanya kabar. Aku bisa kirim makanan tak kirimin makanan. Tak tanya mama sama papa ada berkat lebih enggak kita. Mau tak bagi sama temanku yang lagi ada musibah. Hari-hari ini ya, sudah beberapa minggu ini, sekitar 2-3 minggu ini. Banyak banget yang hubungi Kak Ayu. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya minta satu aja. Yuk, tolong bantu doa ya. Kak Ayu, tolong bantu doa ya. Ada beberapa mama langsung WA personal sama Kak Ayu. Mamanya lagi isolasi mandiri. Ya, jadi sekeluarga ini ada beberapa orang ya, 4 atau 5 orang gitu. Nah, yang sehat-sehat aja tinggal 1 anak. Keluarganya yang lain itu positif COVID semua. Mamanya sampai WA, lagi isolasi mandiri, Kak Ayu. Kalau ada waktu tolong WA, tolong telepon anak saya. Loh ada apa Bu, ada apa Ma? Oh ya kami sekeluarga lagi COVID tapi anaknya satu ini dia nggak COVID. Ya jadi kebalik karena sekeluarga COVID. Jadinya yang keluarga boleh main-main di sekitar rumah. Yang sehat-sehat aja harus isolasi mandiri di dalam kamar. Ya kasihan nggak? Ya kasihan. Kita aja bisa jalan-jalan di sekitar rumah, ya maksudnya pergi ke dapur, pergi toilet, pergi di halaman, ya ada yang ke lantai 2, ada yang berjemur ke depan ke teras, kita bisa keluar rumah sebentar ke depan pagar. Kita itu kadang merasa bosan, apalagi kalau di rumah saja dan di kamar saja. Ya, oh iya Ma, akan saya hubungi. Kak Ayu itu nggak cari yang, aku harus ngapain ya ini ya, harus tak. Bukan sesuatu yang besar, bukan. Mereka hanya perlu didoakan, mereka hanya perlu diperhatikan. Kak Ayu cari waktu, Kak Ayu WA, ada waktu sebentar enggak, Kak Ayu mau telepon, Kak Ayu mau video call. Happy loh anaknya, happy sekali. Apalagi Kak Ayu juga ikut CG Family ya. Ada satu keluarga di tempat Kak Ayu juga kayak gitu di CG Family ini. Ya jadi kasihan juga anaknya ini sehat sendiri, mama sama papanya sama saudaranya semuanya COVID. Sedangkan anaknya ini punya sakit asma. Kasihan gak? Sangat kasihan. Mamanya yang lagi isolasi mandiri di dalam kamar, ternyata entah ketumpahan air panas atau apa, jadi kakinya punya luka bakar sampai diperban. Dan itu gak bisa ke dokter karena apa? Lagi isolasi mandiri. Betapa diberkatinya hidup kita saat ini. Tidak ada hidup yang sempurna, iya. Mau minta sebahagia apa sih hidup kita sampai kita merasa cukup bahwa aku ini sudah bahagia. Kan gak ada puasnya manusia itu. Tapi lihatlah bahwa ada orang-orang yang mengalami seperti ini loh di sekeliling kita. Kasian. Ya, apa yang bisa Kak Ayu lakukan? Kak Ayu bantu doa, Kak Ayu tanya, Kak Ayu follow up anaknya,
Kak Ayu kuatkan mama yang ngalami isolasi mandiri terus ada luka bakar, kasihan loh. Tidak semua orang seberuntung kita hidupnya. Tidak semua orang memiliki hidup yang baik kayak kita. Lihatlah di sekeliling kita, mereka itu perlu dikuatkan. Berdoa. Hanya ini, ya. Yang ini kita lakukan, berdoa, membantu mereka. Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Lihat dari seorang Amos. Amos itu tidak mengeluh dengan keadaan. Dia lakukan, aku mau. Langsung aku sampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Walaupun itu teguran tak sampaikan. Ayo anak-anak Voltage, punya hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Teman-teman lagi ada masalah, ayo bantu didoakan. Kak Ayu dari tadi mengulang-ulang kata mendoakan, berdoa, didoakan. Kenapa? Karena memang Kak Ayu sadar, apa lagi yang bisa kita lakukan kalau di rumah saja selain berdoa? Apa? Ya oke, tadi ada yang bisa kita pesan GrabFood ya. Online food ya, pesan buat orang-orang. Tapi ada yang lebih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, apa? Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Siapkan satu waktu di dalam 24 jam yang Tuhan kasih untuk sengaja. Kalian gak game aja, kalian gak hanya nonton aja, tapi pegang handphone untuk apa? Sengaja mencari-cari orang yang bisa didoakan. Sengaja mencari target sasaran di Instagram, di apa lagi? WA story. Ya. Apa yang bisa aku doain? Sengaja. Cari aja, pasti banyak. Kalau mau ajak beberapa teman CG atau leader kalian di CG. Ya untuk apa? Berdoa bersama. It's okay. Di Malang juga kita nawarin seperti itu ke anak-anak Voltage. Ya, ada yang udah daftar-daftar dan mau berdoa. Bahkan mereka ada yang mau buka di IG story untuk DM, ada yang bisa direct message ya. Ada yang bisa saya doakan. Itu semua mereka tampung dan akan mereka doakan ketika mereka berdoa bersama teman-teman CG yang lain. Instagram jangan hanya untuk stalker. Instagram jangan hanya untuk upload-upload TikTok aja. It's okay sih itu. Biar kita juga tetap update dengan informasi. Tapi ada hal juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa? Tantang diri kalian, apa yang bisa aku bantu untuk orang lain? Upload di story. Ada yang bisa saya bantu doa? Apa pergumulan Anda saat ini? Atau sengaja cari, Tuhan taruh satu nama di hati kalian, WA wes. SMS, hubungi mereka. Amin, Voltage. Dua hal yang kita bisa pelajari dari seorang Amos ini adalah mau melangkah tanpa banyak alasan. Dan yang kedua, tidak malu dengan keadaan. Be brave, Voltage. Jadilah kuat, jadilah berani. Supaya apa? Kita bisa memenangkan banyak orang di luar sana. Ingat, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita. Bukan supaya kita sendiri, kita simpan sendiri, enggak. Tapi supaya kita bisa jadi saksi di luar sana. Kita bisa jadi berkat untuk orang-orang di luar sana. Amin. Amin. Ayo kita tutup Alkitab kita. Kita mau nyanyi satu lagu. Kita renungkan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Saya percaya Tuhan mau ngomong sesuatu kepada setiap anak-anak Voltage di tempat ini. Dan juga Tuhan pasti udah taruh beberapa nama di hati kalian untuk kalian hubungi. Untuk kalian tanya kabarnya. Yes Tuhan. Tuhan, inilah hidup. Pakai kami Tuhan. Ku serahkan padamu.
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu Di tengah dunia ini Tuhan, di tengah kegelapan dunia. kami bawa Tuhan teman-teman kami. Membawa Yes Tuhan. bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, Yes Tuhan. seluruh Pakai kami Tuhan. pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Yes Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau Tuhan berbicara di dalam hidup kita. Tuhan, Yes Tuhan. inilah hidupku. Berbicaralah kepada setiap anak voltage di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Di kota manapun. Di depan layar TV mereka. Di depan handphone mereka. Berbicaralah Tuhan. Citaku, Yes Tuhan. masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu Di tengah kegelapan dunia. di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa Tuhan. Bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Sampai bumi Penuh kemuliaan-Mu bagimu Tuhan. pakailah Tuhan Yes bagi Tuhan, yes Tuhan. kemuliaan-Mu. Kami mau Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari voltage. Kak Ayu mau tantang. Siapa yang rindu dan bersedia dipakai Tuhan? Taruh tangan kalian di dada. Kak Ayu mau berdoa. Dipakai Tuhan bukan hanya hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan, tapi sampai ke depan-kedepannya kalian juga mau dipakai Tuhan. Hanya orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Jangan ikut-ikutan, jangan merasa takut juga. Taruh tangan kalian di dada. Tuhan, saat ini Engkau lihat setiap tangan-tangan yang sudah diletakkan di dada mereka. Lihat kerinduan hati ini Tuhan. Mau dipakai Tuhan, mau jadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mau jadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami mau Tuhan, kami mau melangkah. Kami nggak mau malu dengan keadaan kami. Tapi yang kami mau Tuhan adalah kami dipakai Tuhan. Jika hari ini Tuhan masih ada anak-anak voltage yang masih struggle dengan keadaannya, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, bantu mereka menghadapi
masalah mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mereka menjadi orang-orang yang kuat Tuhan saat ini di dalam nama Yesus, agar mereka bisa keluar sana dan menjadi orang-orang yang bisa menguatkan orang lain, saudara mereka, teman mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, penuhi Tuhan hidup mereka dengan urapan-Mu Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu yang lembut dan manis Tuhan, di dalam nama Yesus. Syakara lama 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 syakara. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. pakai anak-anak Voltage yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Pakai mereka di dalam nama Yesus. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. genapi Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari Voltage, kalian boleh mengangkat kedua tangan kalian. Diberkatilah apa yang kalian perbuat, anak-anak Voltage. Diberkati studi kalian, diberkati kesehatan kalian, karena kalian adalah anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan antara anak-anak yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan jagai setiap anak Voltage dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan setiap leader Voltage Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, segala virus, bakteri Tuhan, di dalam nama Yesus. Semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Jika ada yang sakit saat ini Tuhan, mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah berdoa demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.